warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong handphone ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Bapak Ibu, ayo sama-sama kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sama-sama berselawat kembali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak Ibu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi dzunudus samawati wal ardh wa kana Allaha aliman hakima. Wa qala Allah Ta'ala aidan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan, khusus kepada orang-orang tua kami, alim ulama, Bapak Ustadz, Ustazah, Bapak Kepala Desa, Pak Johan, Ketua BKM beserta pengurus serta jajarannya, serta tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh Bapak Ibu yang diizinkan Allah hadir hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ketika diizinkan Allah kita berikhtiar hadir duduk di masjid ini. Kalau kita ingin bicara ketentuan Allah, maka tidak ada satupun keadaan dan kejadian yang hari ini Allah hadirkan adalah sebuah kebetulan. Tidak ada. Dalam kajian tauhid tidak ada satu kejadian pun yang itu sifatnya kebetulan. Semuanya atas izin Allah. Kenapa disampaikan atas izin Allah? Karena siapapun yang hadir hari ini dan siapapun yang hari ini tidak diizinkan hadir, kedua-duanya sudah diizinkan oleh Allah. Termasuk Bapak Ibu, saya yakin tidak ada satu orang pun yang hari ini duduknya janjian dengan orang sebelahnya. Betul nggak? Coba hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kondusif, ya. Jadi kenapa saya bilang gini Bapak Ibu? Insya Allah kita hari ini ngomongin akhirat. Jadi jangan sampai ya di saat kita begitu merdunya mendengarkan kalimat-kalimat duniawi, giliran dengar akhirat kayaknya ini berat dengernya ya. Karena demi Allah ini salah satu apa ya, yang paling dibenci iblis itu ya kayak gini. Jadi bagaimana caranya supaya iblis itu ngerusak acara ini? Salah satunya apa? Salah satunya iblis akan menggoda orang sebelahnya, ngajak ngobrol, ujung-ujung ngobrol. Akhirnya apa? Akhirnya mengganggu acara ini. Serius, demi Allah Bapak Ibu, coba kita kondusif sejenak, karena hari ini demi Allah saya akan menyampaikan satu materi yang sangat penting sebetulnya. Ya insya Allah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya bilang di awal tadi, tidak ada satu orang pun yang hari ini duduk di sini yang udah janjian. Ada, semuanya udah ditentuin. Tiba-tiba, loh kok kamu di sebelah saya, di kiri saya kok kamu, di kanan saya kok kamu, dan saya berduduk hari ini, kita bersandar di mana ini, di tembok yang mana kita bersandar, sudah diatur oleh Allah. Maka Bapak Ibu, demi Allah lagi-lagi saya sampaikan, Bapak Ibu yang hadir di sini, acara ini terjadi bukan karena niat panitia tersendiri, bukan. Tapi Allah menggerakkan acara ini melalui wasilah-wasilah sampai akhirnya kita duduk di sini. Jadi artinya apa? Kalau kita kaji lebih dalam, acara ini maunya siapa? Maunya siapa acara ini? Coba tebak, maunya siapa?
acara ini demi Allah, acara ini maunya Allah, dan siapapun yang hadir itu udah Allah yang nentuin. Yang gak hadir pun Allah yang menentukan. Tapi menjadi pertanyaan penting hari ini, kenapa harus Bapak Ibu yang dipilih hadir di tempat ini? Ada gak nanya? Iya ya, kok aku yang digerakkan Allah hadir di tempat ini? Kalau kita ingin tanya lebih dalam, wallahu a'lamu bishawab, karena yang tahu tujuan utama seperti apa adalah Allah yang tahu, bukan saya, bukan penyelenggara, bukan orang sebelahnya, tapi yang tahu adalah Allah. Tapi kalau saya ingin nanya Bapak Ibu semua, siapa yang hari ini, jujur ya, siapa yang hari ini pengen banget jadi orang baik? Siapa yang semua pengen? Siapa yang hari ini pengen jadi orang yang soleh dan soleha? Semua. Ini mulut jawab, hati ngikut nggak nih? Taunya mau, tapi nanti ditanya tiba-tiba mau doang ya. Ya, insya Allah. Saya ada kaitannya dengan saya tanya tadi, karena gini. Pada zaman dahulu sekali, udah lama kali, ada salah satu orang hamba Allah yang hidupnya mulai dari lahir udah diuji sama Allah. Zaman dulu sekali, beliau seorang laki-laki. Yang pertama, apa ujian utamanya? Yang pertama, waktu beliau lahir, si laki-laki ini terlahir dalam keadaan memiliki seorang ayah, yang ayahnya itu tidak seiman dengan dia. Bahkan lebih parahnya lagi, justru bertolak belakang dengan si anak tadi. Ya saya bilang aja lah, misalnya kalau saya sampaikan di sini, si anak itu orang yang soleh, yang laki-laki tadi anak yang soleh, bapaknya orang yang menantang kesolehan. Kebayang nggak? Jadi kalau bisa dibilang ini, anak ustadz, bapak bangsat. Jangan buru-buru. Ya lebih kurang seperti itulah kalau kasarnya. Dan ternyata si bapak laki-laki ini, dia itu salah satu tangan kanan penguasa di zaman itu. Kebayang nggak? Penguasanya itu bertolak belakang dengan laki-laki ini. Singkat cerita, si laki-laki ini tumbuh besar dan dewasa. Ketika dia sudah besar, dewasa, ternyata sikap dari laki-laki ini bertolak belakang dengan keinginan penguasanya saat itu. Karena apa? Karena satu hal. Ya, saya pengen bocorin aja. Ini tahu nggak cerita kisah siapa itu? Belum tahu? Ikutin aja, nanti ketahuan siapa laki-laki yang dimaksud itu. Ternyata dikisahkan, laki-laki ini karena tidak cocok sama penguasa di zaman itu, dapat satu hukuman, disuruh dikumpulkan semua kayu bakar di tempat itu. Si laki-laki ini dibakar sama penguasa itu. Gara-gara apa? Beliau menghancurkan satu keyakinan mereka, yaitu apa? Berhala-berhala, yang berhala itu diciptain oleh bapak si laki-laki ini. Sampai sini udah ketemu kisah siapa? Siapa? Nabi? Yes, Nabi Ibrahim. Siapa yang menyuruh membakar itu? Raja Namrud. Dan apa yang terjadi? Dikisahkan, dibakarlah Nabi Ibrahim gara-gara menghancurkan berhala-berhala yang diciptakan oleh bapaknya sendiri. Saya nggak masuk di berhalanya, saya masuk mudi endingnya. Dan ternyata, apakah Ibrahim terbakar? Tidak. Dan bisa dipastikan Bapak Ibu, panasnya api yang membakar Ibrahim itu dikisahkan uapnya, orang nggak berani deket ke pembakaran itu karena uapnya aja orang itu udah nggak tahan. Saking apanya itu? Saking panasnya.
Sampai akhirnya dikisahkan hampir 40 hari dibakar. Secara logika orang dibakar 40 hari, jangankan 40 hari. Itu yang dikremasi aja butuh waktu 4 jam, betul nggak? Udah tinggal debu, tulangnya hancur. Ini 40 hari, dan ternyata Ibrahim keluar dari kobaran api dalam keadaan tidak ada lecet sedikit pun dan tidak ada luka bakar sedikit pun. Dan inilah sebagian kisah yang ternyata dalam kondisi itu banyak orang yang mau mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Semakin marah Raja Namrud tadi. Putus sampai situ, saya putus. Apakah udah dibakar cukup pengorbanan Ibrahim? Belum. Ternyata Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, ya, istri pertama beliau, Siti Sarah, tidak memiliki anak. Sampai akhirnya dia menikah lagi dengan istri kedua, bernama Siti Hajar. Menikah dengan Siti Hajar. Ini unik kisahnya Bapak Ibu. Kita kalau ingin belajar tauhid lebih dalam, belajar tauhid tentang ilmu kesabaran melalui metode tauhid, belajar dengan Nabi Ibrahim. Belajar ketauhidan ketika ada masalah, belajar dengan Nabi Yunus. Jadi ini konteksnya bisa dipecah-pecah ini. Jadi belajar tentang kesabaran, belajar dengan Nabi Ayub. Jadi kisah-kisah Nabi dan Rasul itu bukan cerita ini buat-buat. Surat Yusuf ayat 111. Dan ternyata ketika itu usia Ibrahim sudah hampir 100 tahun, tapi tidak memiliki seorang anak. Lihat, ada ayat yang di sini Bapak Ibu. Ayat ini sangat bagus banget kalau dihafalkan. Suratnya surat nomor 37. Surat apa namanya? 37? As-Safaat. Apa maknanya? Di mana ayat yang dimaksud di sini? Di surat 37 itu ada di ayat 99. Unik ya. 37 ayatnya berapa? 99. Kalau di Al-Quran itu posisinya sebelah kanan di bagian bawah dia. Jadi kalau kita ada Quran itu atas, tengah, bawah. Nah ayat ini di mana? Di bawah. Ternyata apa kata Nabi Ibrahim? Dan dia ada satu keyakinan kepada Allah. Ketika itu keyakinannya apa yang disampaikannya? Wa qala, telah berkata. Siapa yang berkata? Ibrahim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi syayahdin. Apa maknanya di sini? Ingat Bapak Ibu, ketika dalam tata bahasa Arab diartikan, ditafsirkan ayat ini, ternyata ini adalah ayat sebuah keyakinan. Ayat yang dia tidak ada lagi singgung-singgung kepada siapapun kecuali satu tujuannya. Siapa? Allah. Nah ini ayat ini hampir sama dengan kisah Nabi Musa yang ketika itu mentok di Laut Merah. Ketika dikejar Raja Fir'aun, mentok di Laut Merah. Ternyata doanya hampir sama. Tapi doa Nabi Musa apa? Itu ada di surat 26 ayat 62. Surat Asy-Syu'ara ayat 62. Itu sebelah kiri bagian atas baris pertama. Apa kata Nabi Musa? Ternyata ayatnya hampir sama kayak Nabi Ibrahim. Ketika itu kaum Bani Israel mengatakan kepada Musa, wahai Musa, kita sudah tersusul. Ini dikisahkan Musa sudah berhadapan-hadapan dengan tentara Fir'aun. Tapi apa kata Nabi Musa? Ketika Bani Israel mengatakan, wahai Musa, habislah kita. Kalau bahasa Medannya gitulah, habislah kita, udah nggak ada perlawanan lagi. Tapi apa kata Nabi Musa? Qala kalla. Kata siapa? Nabi Musa. Kukatakan tidak. Kata siapa? Nabi Musa. Qala kalla inna ma'iya rabbi syayahdin. Hampir sama nggak? Sama kalimat doa Nabi Ibrahim. Ternyata beliau mengatakan inna ma'iya rabbi syayahdin. Sesungguhnya Tuhanku pasti membersamaiku dan memberikan aku petunjuk. Itu kata siapa? Nabi Musa. Ketika Musa mengatakan demikian, dalam kondisi apa? Dia memegang tongkat. Tongkat Nabi Musa itu dipegang sama dia.
Dia mengangkat gini tuh dikisahkan. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Musa pukul, kata Allah, pukul, pak, nggak ada tanya-tanya lagi. Musa pukul, hah? Pukul ya Allah, serius, nggak ada nanya gitu, langsung apa? Sami'na wa ata'na, langsung pukul, bos, terbelah nggak? Baik, nanti akan saya kaitkan dengan kisah apa kalimat Ibrahim mengatakan, inni, sesungguhnya aku, dzahibun, akan, kalimat akan pergi, ila rabbi, kepada Tuhanku. Ibrahim pergi kepada Tuhanku, ngapain? Syayahdin, karena dia pasti memberikan aku petunjuk. Bapak Ibu coba dipahami. Nabi Musa mengatakan ma'iya rabbi syayahdin. Nabi Ibrahim pun mengatakan ila rabbi syayahdin. Ini kalimat apa? Kalimat baca, kalimat sebutan, atau kalimat keyakinan? Hah? Keyakinan. Baik. Berarti kalimat ini bukan bacaan, tapi kalimat tauhid yang betul-betul muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Sampai akhirnya apa? Berdoalah engkau wahai Ibrahim, doa. Apa doa yang diminta Ibrahim? Bu, saya mau nanya. Orang yang belum nikah, doa utamanya ngapain? Minta jodoh. Masa belum nikah minta anak, Pak? Orang belum nikah minta jodoh. Jodoh yang kayak mana? Siapa yang belum nikah? Ini pasti anak-anak remaja belum nikah. Pak, Bu, pengennya dulu ibu aja lah. Kalau pengen dapat menantu, jujur aja Bapak Ibu, pengen dapat menantu yang kayak mana? Kalau diiming-imingin, ganteng, kaya, soleh, betul nggak? Kok bisa hafiz Quran, kerjanya oke, rumahnya udah ada, dan anakku bahagia, itu kan? Ternyata doa Nabi Ibrahim, ya mohon maaf ya Pak, ini kalimat keyakinan. Apa permintaan Nabi Ibrahim saat itu? Ketika sudah muncul keyakinannya, dia meminta satu doa yang disitu, Masya Allah. Ini kok udah diikuti apa ini? Oh, Masya Allah. Yang buat saya segan ternyata Syekh yang bawakan minumnya kan? Masya Allah. Masih banyak yang lain. Saya ini rendah hati sekali. Udah, kita lanjut ya. Ternyata Bapak Ibu, apa doa Nabi Ibrahim? Beliau mengatakan dalam surat nomor 37 ayat 100. Ingatnya enak Bu ayatnya, 37 100. Apa doa Ibrahim? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Apa artinya? Ya Allah Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang soleh. Bu, Pak, jujur, pengennya dapat menantu yang kaya atau yang soleh? Soleh kaya, suruh milih Pak, Bu. Oh, kalau bisa saya milih yang soleh dan kaya. Saya balik, soleh miskin, salah kaya. Mau yang mana? Aduh, berat itu pilihannya. Nanti kalau soleh iya, tapi nanti antaranya berapa? Ya mohon maaf lahir batin Bu. Ini kita belajar dari Nabi Ibrahim. Demi Allah ya Bu, ketika niat kita, seorang ibu, seorang orang tua sudah menyimpan aset doa untuk anaknya, maka siapkanlah doa terbaik. Ya Allah, izinkan anakku mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha, yang dia mencintai ibunya dan mencintai aku selaku mertuanya. Dan lebih di atas itu ya Allah, dia mencintaimu. Angkat tangan yang pernah doa gitu. Masya Allah. Saking seringnya. Bapak Ibu, apa yang dimintanya? Anak yang soleh. Lalu apa kata Allah? Ternyata Allah memberi kabar gembira. Fabasyarnahu. Aku kasih kabar gembira untuk dia, kata Allah. Apa kabar gembiranya? Fabasyarnahu bigulamin halim. Aku kasih kabar gembira kalau dia akan mendapatkan anak yang soleh. Bu, misal bahagia nggak gini Bu, Bapak Ibu? Ini contoh ibu-ibu ya, Bapak Ibu lah ya sekalian. Udah lama nikah nggak punya anak,
dapat bisikan. Bisikannya gini, ya Allah saya pingin punya anak. Terus dapat bisikan. Bisikannya gini kira-kira, tenang, aku akan memberikan kamu anak, gak tanggung-tanggung. Anakmu jadi nabi, jadi orang soleh, dan keturunan dari anak cucumu dari anakmu ini nabi terus turun ke bawah. Kira-kira anaknya belum ada, hamil pun belum si istri, udah dapat kabar gembira. Kira-kira rasanya apa Bapak Ibu? Hah? Ngebayangnya seneng gak? Tapi Ibrahim mengatakan apa? Ya Rob, usiaku sudah hampir 100 tahun, apa mungkin? Saya mau nanya, apa yang gak mungkin sama Allah? Betul gak? Kalau Allah bilang kun, hasilnya apa? Kun, coba bilang kun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berapa lama bilang kun? Butuh waktu berapa lama bilang kun? Berapa? Gak sampai sedetik, 0, sekian detik. Kun, berapa huruf? Hah? Berapa huruf? Kalau di Quran saya 2 huruf, kaf sama nun doang. Di sini 3. Cek lu Qurannya itu salah. Kaf dan nun. Kun. Bukan kalau pakai 3 huruf KUN atau kaf waw nun kun. Beda. Ini cuma kun. Artinya apa? Terlalu mudah bagi Allah mengubah keadaan suatu kejadian. Kun. Maka hasilnya fayakun. Di surat apa itu? Surat 67, ya kan? Surat 36 ya, ayat 82. Surah Yasin ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan ternyata benar, hamillah Siti Hajar. Singkat cerita, hamil, lahirlah seorang anak bernama Ismail. Ditimang-timang, anakku sayang, tapi nggak gitu lagunya ya Bu. Pokoknya saking sayangnya Ibrahim, apakah cukup kebahagiaan itu bagimu? Maka ketika engkau pingin betul-betul mau menjadi hambaku, maka ikutilah perintahku, kata Allah. Maka apa yang terjadi? Ibrahim bawa anak istrimu Siti Hajar dan Ismail pergi ke suatu tempat. Nanti sampai satu tempat aku kasih tahu lagi petunjuknya. Jalan mereka di tengah padang pasir tandus, nggak ada pohon, nggak ada air, nggak ada perlindungan, nggak ada rumah. Di antara ini bebatuan-bebatuan padang pasir tuh, masya Allah. Apa kata Ibrahim? Stop. Kata Allah, stop. Tinggalkan mereka. Bapak Ibu, kebayang nggak? Disuruh ngapain? Ini anak baru ditimang-timang, ya Allah, hampir 100 tahun nungguin, sekali dapat disuruh tinggalkan. Dan kisahnya Ibrahim pun sami'na wa ata'na, ditinggalkan. Berjalanlah Ibrahim, pek. Siti Hajar ngeliatin. Selayaknya seorang istri bertanya ke suami dengan panggilan yang sangat lembut, Ibrahim, mau kemana? Ibrahim berhenti dari jalannya, tapi beliau tidak menjawab, tidak menoleh ke belakang. Alasannya kenapa? Saya baca kisahnya, kisah detailnya. Kenapa Ibrahim tak menoleh? Karena nggak sanggup menatap anak dan istrinya. Nggak tega Bapak Ibu. Ini naluri seorang ayah dan naluri seorang suami, nggak tega. Tapi dia berhenti. Udah agak tenang dia berhenti, jalan lagi. Agak semakin keras nada Nabi Siti Hajar. Ibrahim, mau kemana? Berhenti lagi. Nggak nengok ke belakang, nggak jawab. Sampai dikisahkan tinggal kecil badan Nabi Ibrahim. Berarti udah semakin jauh. Karena itu padang pasir Pak, nampaknya lurus saja, nggak ada penghalang. Terus nampak tapi semakin jauh. Jeritan yang ketiga. Apa kata Siti Hajar saat itu? Beliau mengatakan, Ibrahim, jika engkau memang betul-betul pergi meninggalkan kami karena perintah Allah, pergi. Dan aku yakin, kami yakin Allah tidak akan membiarkan kami. Ingat, ini Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Kalau Siti Hajar mencirim, saya mau nanya, apa jawabannya? Ibrahim, Astagfirullah.
Dan ketika itu apa? Pergi. Tiba-tiba udah tak terlihat lagi secuil pun tubuh Ibrahim. Menangislah Ismail. Menangis. Bapak Ibu, secara logika anak bayi menangis, apa yang dicarinya? Apa yang dimintanya? Susu. Siti Hajar aja dehidrasi, nggak bisa nyusui. Akhirnya dia ngapain? Berangkatlah Siti Hajar naik ke salah satu bukit, namanya Bukit Sofa. Sampai Bukit Sofa itu celingak-celinguk, muter 180 derajat, muter berikhtiar. Siapa tahu ada orang lewat bisa dimintain tolong di situ. Tapi ternyata muter-muter nggak ketemu. Turun lagi Siti Hajar, turun kemana? Jalan ke Bukit Marwah. Nengok lagi dengan yang sama, muter, ternyata nggak ada orang satupun. Bapak Ibu, berapa kali dia sofa marwah, sofa marwah, berapa kali? Dan dikisahkan itu pun yang ketujuh, Allah yang memaksa Siti Hajar berhenti. Berhenti ngapain? Karena dikisahkan untuk yang ketujuh kalinya Siti Hajar udah merangkak, nggak sanggup lagi melepuh kakinya, saking panasnya. Ini guru saya pernah nyampaikan gini, kalau kita ingin tahu pengorbanan Siti Hajar, maka jalanlah di tengah terik siang, nggak pakai sendal, di tengah aspal yang sangat panas, bolak-balik kurang lebih 400 meter 7 kali. Tes. Yang ngomong pernah ngetes? Belum, udah tahu saya ngebayanginnya Pak. Dan ternyata apa yang terjadi saat itu? Siti Hajar dari sofa marwah, sofa terus sampai 7 kali, dan akhirnya mendaratnya di mana? Di marwah yang terakhir. Saya mau nanya jujur, apa yang dicari Siti Hajar? Ayo, apa yang dicari Siti Hajar itu? Sofa marwah, sofa. Air? Yakin? Air? Biar pada kok jadi ragu semua jawabannya. Apa yang dicari? Baik, saya mau nanya gini, saya pakai analogi ya. Analogi insya Allah masuk. Pak, pernah nggak kehilangan kunci kereta? Sering. Dapatnya di mana? Di dalam sholat insya Allah. Pas ruku dapat tuh. Wah, di situ. Ini nggak ada canda. Pas kehilangan kunci kereta, kita nyarinya apa? Dari kamar kemana? Ke dapur, betul? Dari dapur kemana? Nggak ketemu. Kemana? Ke kamar lagi, betul? Dari kamar kemana? Ke dapur lagi, gitu nggak? Saya yakin nggak. Pasti dari dapur ke kamar, nggak ketemu. Ke ruang tamu ketemu. Ke teras ini, muter-muter nggak? Dan saya mau nanya, seandainya Siti Hajar mencari air, ketika dari sofa marwah nggak ketemu, dari balik lagi dia ingin meyakinkan marwah ke sofa nggak ketemu, pasti dia nyari ke bukit lain. Kalau memang di sini nggak ada air, ngapain aku bolak-balik sini? Betul nggak? Siti Hajar itu dikisahkan dia wanita cerdas. Dia paham tidak mungkin ada air di tanah tandus, di lapangan tandus seperti ini yang nggak ada pohon. Jangankan pohon, rumput aja tak bisa tumbuh karena saking apa tandusnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dikisahkan Siti Hajar dari sofa marwah bolak-balik bukan cari air. Lalu tafsirnya apa? Ternyata disampaikan di sini, Siti Hajar bukan cari air, tapi dia bergerak dari sofa marwah sofa dan sampai 7 kali. Ternyata dia mencari perhatian yang punya air. Masya Allah. Dia berikhtiar, koneksinya ke Allah. Ya Allah, ini aku berikhtiar ya Allah, nggak diam ya Allah. Aku berikhtiar. Akhirnya apa? Stop kata Allah di yang ketujuh. Akhirnya apa? Keluarlah air dari hentakan kaki Ismail. Yang saya tanya, kaki Ismail posisinya di mana? Kaki Ismail posisinya ada di mana? Kaki Ismail? Loh kok pada bingung Pak, Bu? Kaki Ismail tuh posisinya di bawah, kalau di atas kepala. Ayo, kaki Ismail posisi di mana? Di bawah, kalau di atas kepala. Ngapain bingung? Yang jadi pertanyaannya, tepatnya di mana lokasinya? Di antara Ka'bah. Dia kayak segitiga itu. Ka'bah, sofa, marwah. Coba, ikhtiarnya sofa marwah keluarnya dekat Ka'bah. Ini bukti bahwa di surat 29 ayat 60 bahwa tidak ada hubungannya antara rezeki dengan pekerjaan. Serius. Terus ngapain kerja? Kerja itu adalah ikhtiar menjemput
mencari perhatian yang punya rezeki. Makanya ini bisa beda mindsetnya kalau orang yang gagal tauhid. Dia bekerja mencari rezeki, gagal di situ. Serius. Rezeki nggak usah dicari. Kalau dicari belum tentu ada. Jadi kita kerja ngapain? Kerja itu bukan mencari rezeki, tapi berikhtiar menjemput rezeki. Kalau udah dijemput udah pasti belum? Kalau mencari belum? Pasti ya, insya Allah tuh kajian khusus itu. Tapi intinya di sini ternyata keluarlah muncartan air, dikumpulkanlah sama Siti Hajar tuh, dikumpulin. Makanya disebut air zam, air yang dikumpulkan, masya Allah. Jadi Bapak Ibu, hari ini di sini bisa kita sampaikan bahwa teruslah, seiring saya persingkat ceritanya, dan Ibrahim pun disuruh kembali. Tapi kembalinya dalam keadaan gimana? Dalam keadaan si Ismail sudah hampir mendekati baligh. Berarti berapa tahun itu ditinggalkan? Masya Allah. Dari bayi baru lahir merah, ketemu lagi sudah mau balik. Berjumpalah Ibrahim dengan seorang anak laki-laki. Balik dia, dilihatnya ada seorang anak laki-laki yang tampan, gantengnya luar biasa. Ditanya, wahai anak kecil, siapa namamu? Wahai orang tua, namaku Ismail. Betul nggak ini anakku? Wahai anak kecil, siapa nama ibumu? Si anak tadi pun menjawab, ibuku Siti Hajar. Apa rasanya kalau kita Pak sebagai ayah? Ya Allah, bayangkan aja Pak, mau dekat akhir balik kita umur berapa? 15 tahun ya. Berapa tahun ditinggalin? Ada tafsir 14, ada 15, ada 16, ada 17. Kita jangan bahas itunya, bahasnya apa? Udah mendekati akhir balik. Karena di ayat ini disampaikan, Allah menyampaikannya bahwasanya falamma walagho, artinya apa? Sampai ma'ahu sya'ya. Falamma walagho ma'ahu sya'ya. Artinya apa? Sampai Ibrahim saat itu udah dewasa, baru ketemu lagi. Ayo, bolehkah saya bertemu dengan ibundamu yang bernama Siti Hajar? Boleh, kata anak kecil tadi. Ini Ismail udah tahu nggak kalau ini bapaknya? Berjalanlah di antar penuh dengan kerinduan. Itu ibu saya. Ditegurlah oleh Ibrahim, kamu yang bernama Siti Hajar. Dan Siti Hajar pun ngomong ke Ibrahim, kamu yang bernama Ibrahim? Iya. Bertemulah mereka melepas rindu, masya Allah. Penuh dengan kerinduan, si Ismail celingak-celinguk. Apa kata Siti Hajar? Wahai Ismail, tahukah engkau siapa Ibrahim yang pernah aku ceritakan kepadamu? Inilah dia orangnya. Masya Allah, berpelukan bertiga melepas rindu. Seorang anak yang gak pernah tahu gimana sosok wajah ayahnya. Dulu gak ada foto, gak ada kamera, gak ada Android. Tiba-tiba, wah ini bapakku. Berpelukanlah mereka, akhirnya bahagia di situ. Apa kata Allah? Ibrahim, bahagiamu cukup ya sampai sini. Aku uji lagi. Apa ujiannya? Bertemulah di siang hari dan akhirnya matahari tenggelam. Bertemulah malam hari, tertidurlah Ibrahim. Apa tertidurnya Ibrahim? Ternyata di situ disampaikan, saat itu disampaikan Ibrahim dimimpikan disuruh sembelih. Kebayang nggak? Dulu baru lahir disuruh tinggalin, udah balik disuruh sembelih. Karena dia ingin meyakinkan, ditunggu ternyata 3 malam berturut-turut. Beliau dimimpikan yang sama untuk menyembelih Ismail. Makanya di sini kalimatnya apa? Di surat 37 ayat 102. Apa ini mengajarkan salah satu orang tua yang ini ya, yang orang tua yang nggak egois. Qala ya bunayya, wahai anakku. Qala ya bunayya arafil manami, lihatlah ini arafil manami, lihatlah aku. Yang dilihat saat itu bermimpi. Mimpi apa? Anni azbahuka, aku bermimpi menyembelihmu.
Dia ngomong ke Ismail. Dan orang si Ibrahim meminta pendapat. Apa pendapatnya? Karena di situ ada satu kalimat fanzur. Apa kalimat fanzur? Lihatlah wahai anakku, aku dikasih mimpi nih suruh menjembelihmu. Fanzur. Apa kalimat fanzurnya? Madza taro? Apa pendapatmu? Nggak egois kan? Ini memberikan satu bukti bahwa seorang ayah berkomunikasi dengan seorang anak. Ternyata Ismail jawab apa? Ismail menjawab, qala ya abati af'al tu'maru. Dia seolah bilang, wahai ayahku, lakukan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Lihat, ini anak baru ketemu ayahnya. Ketika disuruh menyembelih dirinya, dia nggak protes, malah dibilang apa? Tu'maru, lakukan. Af'al tu'maru, lakukan apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Kenapa engkau mau wahai anakku? Karena beliau mengatakan, disampaikan di situ, insyaallah, ya, sataziduni insyaallah anni ma'a insyaallah minas sabirin. Dan di situ dikatakan Ismail seolah-olah dia menenangkan hati orang tuanya. Nggak apa-apa ya wahai ayahku, insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Baik. Ketika itu oke, kita eksekusi. Waktu mau dieksekusi, dia bilang sama Siti Hajar, mau ku sembelih anak ini karena perintah Allah, pakaikan pakaian yang terbaik, buat wangi tubuhnya, bersihkan dia, karena aku melakukan ini bukan menatap dia, tapi aku menatap siapa yang menyuruh perintah ini. Dibersihkan sama Siti Hajar. Ini lagi-lagi Siti Hajar mana nih? Siti Hajar zaman Nabi Ibrahim, sampai zaman Siti Hajar mencirim. Bagus kau usah pulang lah kau Ibrahim. Kau udah lama ninggalin kami, sekali pulang kau sembelih pula anak ini. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Siti Hajar dibersihkan anaknya, dipakaiin pakaian yang paling bagus, dan si anak pun pasrah, dibaringkanlah tubuh Ismail saat itu. Ini ada kisah yang sangat dalam, Pak. Ternyata saya juga membaca salah satu kitab. Ternyata pisau yang dipakai oleh Ibrahim itu tumpul, Pak. Nggak terbelah. Akhirnya muncullah protes Ismail, tapi protesnya ini santun. Wahai ayah, jika engkau menggunakan pisau ini dan engkau mau menyembelihku, yang kau lihat masih aku, sampai kapanpun kau tak akan mau menyembelihku. Terus apa aku lakukan? Wahai ayah, sembelihlah bukan karena melihat aku, tapi lihatlah siapa yang menyuruhku untuk menyembelihku. Ini seorang ayah. Siapa yang nyuruh? Artinya Ismail bilang, wahai ayah, jangan lihat aku, lihat Allah yang menyuruhmu. Akhirnya dengan semangat dibesetlah ini pisau, ditajemin, dibesetlah. Ternyata bukan Ismail yang terpotong, tapi kibas, sejenis kambing. Inilah dikaitkan, jatuhlah kita sunat muakkad berkurban. Baik Bapak Ibu, apa kisah yang bisa dipetik di sini? Ternyata ini menjadi pelajaran penting bahwa 3 hal. Apa itu? 1, kalau ingin jadi hamba Allah harus punya 1, pengorbanan. Yang kedua, keikhlasan. Betul? Ikhlas nggak ini? Yang ketiga, harus siap dengan apa? Ujian keimanan. 3 ini masuk nggak di Ibrahim? Masuk, Masya Allah. Jadi kalau gitu Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, kita kembalikan makna kurban bukan secara syariat. Kalau syariat insya Allah udah khatam, tapi kita kembalikan secara spiritual. Ternyata berkurban itu bukan sekedar menyembelih, kasih sama panitia, udah bagi. Bukan. Ternyata itu diniatkan mulai dari sekarang. Siapapun hari ini yang sudah berkurban, niatkan dari sekarang, ya Allah, bukan kambingku untukmu, bukan darahnya untukmu, bukan lembu ini untukmu ya Allah, tapi ini bagian dari pengorbanan kecilku. Inilah yang mampu aku berikan. Allah tak butuh darahnya, Allah tak butuh bulunya, tapi yang kita butuhkan di sini apa? Ketakwaannya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, intinya
Kalau hari ini kita belum mampu untuk berkurban, maka niatkan dari sekarang, ya Allah, mudahkan saya tahun depan. Saya hari ini menerima daging kurban, saya niatkan tahun depan sayalah menjadi bagian yang memberikannya. Pak, Bu, niat nggak bayar. Jangan sampai niat pun payah. Nggak kurban, Pak, alah, payahlah. Makan aja payah. Loh, kalau udah kayak gitu berarti kita miskin kali Allah kita buat. Serius. Ini dalam kajian tauhid hancur kali udah ini. Miskin kali Allah kita buat. Mohon maaf lahir batin, Bu, niatkan dari sekarang. Ya Allah. Nah, nanti masalah nanti dieksekusi atau enggak sama Allah tergantung Allah. Paling enggak niatnya udah terjadi di sini. Insya Allah. Baik. Intinya hari ini yang disampaikan hari ini adalah, ingat, umur kita terbatas. Selagi kesempatan masih ada, kita nggak pernah tahu apakah kita bisa bertemu hari raya kurban ini, kita aja nggak tahu. Apalagi jangankan bicara untuk yang akan datang. Yang hari ini aja kita pun nggak tahu ketemu atau enggak. Tapi minimal mudah-mudahan Allah ridho, kita dipertemukan Allah dengan 10 Zulhijjah nanti, kita bertemu dengan di hari raya Idul Adha, insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah ridho pada kita semua. Siapapun hari ini yang hadir diberikan keberkahan, diberikan keselamatan. Yang sakit datang kemari Allah sembuhin insya Allah. Yang punya masalah Allah selesaikan perlahan-lahan, ya. Dan izin Bapak Ibu yang punya hutang datang kemari, dikasih cara bagi Allah mudah untuk lunas hutangnya, pulang dari sini insya Allah. Amin ya rabbal alamin, ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah ridho pada kita semua. Mohon maaf lahir batin. Izin saya, Bu, Pak, selepas ini saya harus beranjak karena saya harus ngisi lagi ini. Udah jam 10 kurang, memang dijanjikan jam 10. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita semua insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.